Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Syekh Al-Muhammad Syekh Muhammad Al-Fatih Jaina bin Nasr Syekh Syekh Al-Abdan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Syekh Muhammad bin Jalil ورحمه الله من يولي ومعلم من سبحانه وتعالى ثم دور وسجد وضرب ثم جاء محمد الكرسي أن الله يعلم يتبين ويرعون بينهم بالعلم والسلام من وعلم خصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة ومن يشاء بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Jumat yang penuh berkah ini di bulan Sya'ban ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Mubarakah untuk sama-sama kita menambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan berkat kita hidup, berkat kita mengaji, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang akhirnya sedang berkah kita kelak di akhirat. Di bulan Sya'ban ini ada kejadian yang luar biasa. Yang pertama adalah Allah SWT menurunkan ayat untuk kita bersalawat kepada Nabi, yaitu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Nabi, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Di bulan Sya'ban bulannya. Yang kedua yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berpaling ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sungguh kami melihat wajah engkau menghadap langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Wajah akan menghadap ke langit, maka berubahlah, menghadaplah ke Masjidil Haram, setelah Masjidil Haram. Wawali wajah kasar Masjidil, menghadaplah wajah kalian, wajah kamu ke Masjidil Haram bulan Sya'ban. Kemudian yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Turun ayat itu di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya di bulan Sya'ban. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, pasti kamu bertakwa. Maka wajibnya itu dimulai dari Ramadan, turun ayatnya di bulan Sya'ban. Nah, jadi banyak kejadian di bulan Sya'ban. Jadi kita disuruh berbanyak bersalawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Itu kelebihannya. Kemudian pelajaran kita selanjutnya yaitu demikianlah yang disebutkan Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Salman rahimahullah ta'ala itu di dalam kitabnya yang bernama An-Nabahatul Ilahiyah,
Nafahatul Ilahiyah di Suluk Tariqatil Muhammadiyah. Dan lagi menyatakan Syekh kita Sayyidi Syekh Muhammad Salman rahimahullah ta'ala akan bicara berkhalwat. Itu di dalam risalahnya yang bernama Unwanul Jalwah fi Bayanil Khalwat. Dan demikian lagi menyebutkan akan bicara khalwat itu Syekhuna Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala dalam risalahnya yang bernama Hidayatul Ahbab fi khalwatin minasyuruti wal adab. Ada kitab-kitabnya orang nambah khalwat ini. Kita tahu barang dulu orang nambah khalwat kepada itu. Dan lagi menyebutkan ia dalam risalah itu akan sekurang-kurang khalwat itu sebanyak-banyaknya itu dengan katanya. Jadi khalwat itu berapa sekurang-kurangnya? Sejam lah, 2 jam lah, atau apa? Jadi pada itu orang-orang berdiam juga khalwat itu di dalam khalwatnya apa yang wa aqallu ma takunul khalwatu salasatu ayyamin bilayaliha wa amma aksaruha fala hadda lahu bal huwa ala ma yuqaddiruhu Allah ta'ala yatasabbabu al-'abdu bihi ala qadri isti'dadi hatta la yadunna anna hatta al-arba'un balil arba'una inda ba'dihim aqallul khalwati. Ini bakal waktu berapa hari disini paling dikit. Artinya, dan adalah seorang masa di dalam khalwat itu 3 hari. Atau paling sedikit 3 hari. Makanya dulu kita sekompol itu khalwat 3 hari, seminggu, setengah bulan, 40 hari, 30 hari, 40 hari. Nah jadi khalwat itu minimal 3 hari sekolah-kolahnya dan 3 malam, 3 hari 3 malam. Adapun sebanyak-banyaknya maka tiada baginya had, kada ada batasan. Hendak berapa hari kada ada batasannya. Tetapi yaitu atas sekadar yang dikuasakan akan dia oleh Allah Ta'ala dan mengambil sebab hamba Allah itu di dalam atas sekadar yang disediakan akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam lauhul mahfuznya itu. Jadi kalau batas berapa hari kan? 40 hari kan? 60 hari kan? Setahun kan? Kada ada batasannya. Kada ada batas. Sekadar apa Tuhan memberi Tuhan. Hingga jangan disangka bahwa 40 hari sehingga artinya paling banyak hak berkhalwat, batasan berkhalwat 40 hari yang ada. Tapi apa kuat Tuhan memberi berkhalwat, tetapi adalah 40 hari itu pada setengah tahun, yaitu seorang berkhalwat. Nah, jadi wali-wali Allah Ta'ala itu paling sedikit berkhalwat itu 40 hari. Dan kita tahu benar-benar. Nah kayak itu pengakuan para wali-wali 40 hari orang sedikit saja. Belum lagi. Kita ini sehari-hari berarti. Dan dari karena inilah berkata pula Sayyidi Mustafa Al-Bakri rahimahullah
ini lawan kita dalam bermakhluk itu. Walaqad iqtala syekhuna bi jami'il khaladi bi bulatis inaini wa ba'dhum yaj'aluha sinina kama waqa li ahli rijali silsilati ahli tariqi wa huwa sayyid Sya'ban Apandi Al-Qastamuni radhiyallahu anhu annahu qala nahwan min salasina sanatan fi taqatil masjid wa ba'da hadhihi al-khalwati akhadha al-'ahda 'ala kubara'i al-janni an la yu'dhu wahidan min ahli tariqatihi akhbarani bidzalika syekhuna. Jadi dalam perguruan ini perguruan Syekh Muhammad Salman, dan sungguhnya adalah Syekh kita masuknya di dalam perguruan di dalam masjid Jami' Al-Khalad di dalam negeri Bulang. Di mana Bulang? Negeri Bulangnya 90 hari Sidin Khalwat dan 90 malam, dan adalah setengah mereka itu ada yang masuk berkhalwat beberapa tahun khalwat. Seperti yang telah berlaku bagi seorang laki-laki daripada silsilah ahli tariqah al-waliyah Sayyidi Syekh Sya'ban Apandi Al-Qastamuni radhiyallahu anhu, bahwasanya adalah ia masuk di dalam khalwat sekira-kira 30 tahun. Dan Allah 30 tahun Allah kerja. Karenanya kita menuju banyak tempat menuju berkhidmat. Ada kita kata-kata rasa takhorong ya, ada demamdiran, rasa keadaan mampu dia mencari kawan. Nah, ada sendiri 30 tahun berkhidmat. Di jendela masjid negerinya, dan di dalam khalwat itu mengambil janji atas penghulu jin yang besar-besar bahwa jangan segala jin itu menyakiti mereka itu akan seseorang daripada ahli tariqatnya itu. Yang kalau panggil lawan jin, jadi ikanlah jangan ada yang menyakiti anak buahku. Nah kayak Syekh Asyad kalau jual jin, tapi jinnya jadi pembantu si jin, jangan. Kalau namanya surang jadi pembantunya. Ujar jin sembelihkan ayam hirang ayam putih. Nah itu surang disuruhnya. Nah ada ini kada. Makanya Syekh Asyad apa juga jadi, tapi jinnya yang berkhadam dan lawan Syekh Muhammad Asyad, jangan surang, jangan mengganggu. Nah pembesar jin nih, penghulu jin, pemimpin jin yang besar-besar, bahwa jangan segala jin itu menyakiti mereka itu akan seorang daripada ahli tariqatnya itu. Adalah yang menghabarkan akan dakwah dengan cerita ini oleh Syekhuna, yakni menghabarkan cerita ini Syekh Abdul Latif kepada muridnya Sayyidi Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala. Jadi jangan mengganggu-ganggu muridku di sini nambah tarikat aku. Kada wani jin.
Jadi jin menjaga kalinya. Dan lagi berkata pula Sayyidina Mustafa Al-Baqir rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa akhbarani ghayruhu anhu annahu da'allahu ta'ala alla yughriqa safinatan biha ahadun min ahli silsilatihi wa la yuqallil alaihim dunya. Artinya, dan mengabarkan akan dakwah oleh orang yang lain daripada kepadanya, yakni orang yang lain daripada Syekh Abdul Latif itu, yaitu daripada Syekh Sya'ban itu, bahwasanya ia berdoa kepada Allah Ta'ala bahwa jangan mengkaramkan akan bahtera, akan kapal, jangan dikaramkan kapal yang ada di dalamnya itu seseorang daripada ahli silsilah tarikatnya itu, dan bahwa jangan dikurungkan atas mereka itu akan dunia, yakni akan rezekinya, jangan dikurung rezekinya, diberi rezeki itu daripada tarikat nama Syekh Sya'ban tadi. Artinya kalau kita diisi amalan, diisi tarikat, itu yang mengajar rezeki. Nah, jadi malamnya ada orang wali-wali Allah Ta'ala itu insya Allah kamunya pengandaraan aman aja. Kamunya kapal pada alam, kamunya pesawat kalau berburu, karena didoakan sini selama. Dan lagi berkata pula Sayyidina Mustafa Al-Baqir rahimahullah ta'ala dengan katanya, wa bani syekhuna anhu wallahu a'lam bissawab. Kita membaca nakib guru sekelompok nyambung semangat separuh lagi lah kita nak lagi. Qalam sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu anhu di masa itu, di masa itu pula pernah ditawari oleh neneknya dua pilihan antara menuntut ilmu agama atau bekerja. Akan tetapi ia radhiyallahu anhu lebih memilih mengkhususkan dirinya untuk menuntut ilmu agama daripada bekerja. Sakit kalau kehidupan sidin, lalu sidin bekerja, kalau disuruh miliknya kamu hanya begali aja, nuntut ilmu aja. Kalau sidin memilih menuntut ilmu. Bahkan adalah radhiyallahu anhu tidak pernah bersekolah umum walaupun hanya sehari. Ya Rabbi warhamna Syekhina Abdul Badari wa subba bi qabri rahmatan wa ni'amah. Bijahi Rabbana wasil maqasidana wa tim bi khatimatil husna ma salami. Wa salli ya Rabbana ala nabiyina Hashimi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Artinya, dan bermula orang-orang yang bermujahadah untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka akan jalan menuju kami. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu sejak kecilnya hingga di masa tuanya senantiasa mengakalkan ia akan muraqabah dan musyahadah, dan selalu ia beribadah kepada Allah siang dan malam. Dan tiadalah tidur ia radhiyallahu anhu pada ketika malam hari, melainkan sedikit juga. Nah, itu sedikit gulingnya. Jadi dia belum muasidin bermukala aham itu sampai jam 3. Jam 3 kita jam 4 bangun subuh. Nah, itu sedikit guling. Ada kita ini sedikit guling. Karena ibadah malam itu sudah menjadi wirid dalam keluarganya. Dan lagi adalah radhiyallahu anhu di waktu mudanya suka berkhalwat, yakni bersunyi di suatu tempat untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi dimulai dulunya berkhalwat sini, ketujuh berkhalwat.
Dan setengah daripada yang dilakukannya radhiyallahu anhu adalah dengan melazami membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 24.000 berzikir pada 1.000 ada 24.000 coba bang ya 24.000 bisa ada bermakanan di dalam sehari semalam, dan kemudian atas bimbingan orang tuanya dan gurunya radhiyallahu dianjurkan agar lebih memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Maka sejak itu adalah radhiyallahu lebih memperbanyak membaca salawat. Setengah daripadanya yaitu mengamalkan membaca Dalailul Khairat hingga 2 khatam dalam sehari semalam. 2 khatam Dalail. Dan adalah radhiyallahu seorang ahli syariah dan tariqat dan hakikat, dan adalah mahabbahnya radhiyallahu kepada Rasulullah SAW sangatlah sempurna. Itu tercermin pada dirinya radhiyallahu yang senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah SAW, baik itu mutaba'ah zahiriyah maupun mutaba'ah batiniyah. Dan adalah radhiyallahu itu sejak kecilnya sudah dididik oleh ibu bapaknya dengan bersifat pemurah. Sekalipun kehidupannya radhiyallahu itu sekeluarga sangatlah susah. Diriwayatkan bahwa setiap kali ia radhiyallahu pergi belajar ke rumah gurunya yang bernama Hasan Pasayangan, senantiasa dibekali oleh ayahandanya akan sebutul kecil minyak tanah untuk dihadiahkan kepada guru mengajinya itu. Jadi dia guru kampung itu sabuto panili minyak tanah. Sabuto panili itu cukup kayak semalam minyak tanah, minyak gas. Nah, sabuto. Nah, paling jana kalau pemilih itu berapa? Harus kalau dihadiahkan kepada gurunya. Harta yang dimiliki radhiyallahu anhu selalu dikorbankannya untuk kepentingan agama ataupun menolong fakir dan miskin, apalagi untuk membantu guru-guru agama. Dan manakala datang orang yang memberi hadiah dari kalangan pembesar-pembesar pemerintah dari berbagai negeri, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin sampai habis. Tiada lagi yang tertinggal di dalam tangannya, karena mengamalkan firman Allah, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Artinya, dan bermujahadahlah kamu semua di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Dan adalah radhiyallahu anhu senantiasa bersifat hilm. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan Allah SWT menyehatkan badan kita, memurahkan rezeki kepada kita, dan semua menjadikan kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi